Selamat pagi semuanya. Hari ini sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Aziza harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Dengarkan penjelasan berikut ini ya. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Kita harus melakukan kewajiban dulu sebelum menerima hak. Hak dan kewajiban ada berbagai macam, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Artinya semua yang harus kita terima sebagai warga masyarakat. Hak warga masyarakat yang diterima misalnya yang pertama mendapatkan perlindungan hukum. Kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3. Menikmati lingkungan bersih. 4. Hidup tenang dan damai. 5. Berpendapat dan berorganisasi. Dan keenam, mengembangkan kebudayaan daerah. Berikutnya, kewajiban sebagai warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban harus dilakukan agar kehidupan di masyarakat dapat berjalan dengan nyaman dan lancar. Berikut contoh kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang pertama, mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan sekitar. 4. Menghormati tetangga di lingkungan sekitar. 5. Membantu tetangga yang mengalami musibah. Dan keenam, yaitu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, setelah memperhatikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat, selanjutnya kita akan belajar mengenai musyawarah. Musyawarah adalah pengamalan dari sila keempat Pancasila. Musyawarah dilakukan untuk mencapai mufakat atau keputusan bersama. Berikut adalah nilai yang terkandung dalam musyawarah. Pertama, nilai kebersamaan. Kedua, nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Ketiga, nilai menghargai pendapat orang lain. Dan keempat, nilai jiwa besar serta lapang dada dalam melaksanakan hasil keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab. Berikutnya adalah ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. Yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama. Kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Ketiga, dalam musyawarah pertimbangan moral lebih diutamakan. Dan keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan bersumber dari hati nurani. Berikutnya adalah prinsip dan aturan dalam musyawarah. Pertama, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang jujur. Kedua, musyawarah dilandasi dengan semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Keempat, menghargai pendapat orang lain. Kelima, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan. Dan yang keenam yaitu melaksanakan keputusan bersama dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Berikut adalah cara-cara yang dilakukan dalam mengeluarkan pendapat. Yang pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Kedua, berbicara setelah dipersilahkan. Ketiga, kalau ada yang berbicara menunggu sampai pembicaraan selesai. Keempat, bersikap sopan. Dan kelima, suara cukup jelas. Berikut adalah sikap dalam bermusyawarah. Yang pertama, menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, tidak boleh mencela pendapat orang lain. Dan keempat, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Nah anak-anak, demikian tadi materi mengenai hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat serta mengenai musyawarah. Jika ada yang masih belum jelas, kalian bisa tanyakan pada Bu Azizah ya. Selamat belajar dan tetap semangat semuanya.